Kok bisa sih ada kasus kekerasan di daycare yang dilakuin sama pemilik daycare? Padahal semua-semua di sini harusnya tahu kan, kalau mau buat usaha itu harus diawali sama ketertarikan, ya bukan cuma sekedar ngelihat peluang sama kesempatan. Ya oke lah kalau emang harus kerja bukan sesuai dengan fashion. Tapi apa iya sampai ngelakuin tindakan yang melanggar hukum? Kalau gitu apa ini termasuk bentuk kemunafikan? Tapi apa emang orangnya sakit aja? So kita nggak akan ngebahas kasus daycare ini dengan lebih lanjut, tapi kita akan nyelam dan lebih dalam kenapa kasus kayak gini itu bisa ada. Terus apa kalau kita ada di posisi tersebut, apa kita bisa ngelakuin hal itu? Kita masuk intro dulu. Di sini kita akan bahas apapun yang seru. Tonton dan nikmatin. Munafik itu sebenarnya orang yang suka berpura-pura. Mereka nunjukin suatu sikap di depan orang lain, tapi sebenarnya punya niat atau perasaan yang beda di dalam hatinya. Di bahasa sehari-hari, kita bisa bilang mereka itu bermuka dua atau nggak tulus. Misalnya ada orang yang selalu ngomong manis dan ramah di depan teman-temannya, tapi di belakang dia sering ngomongin hal-hal buruk tentang orang itu. Manusia kayak gitu itu bisa disebut munafik karena dia nggak jujur tentang apa perasaannya dan cuma pura-pura baik di depan orang lain. Tapi sebenarnya ada beberapa ciri-ciri munafik yang bisa kita kenalin. Kayak suka bohong, ingkar janji, hianat, muka dua, pagi ria. Contohnya ngelakuin sesuatu itu cuma buat dapat pujian dari orang lain, bukan karena niat yang tulus. Munafik itu dianggap buruk karena mereka merusak kepercayaan dan hubungan antara manusia. Kalau seorang itu nggak jujur dan pura-pura, orang lain bakal ngerasa dihianatin dan bisa buat percaya lagi kan. Terus perbedaan antara sifat munafik dan perilaku normal itu bisa dilihat dari niat sama konsistensi tindakan orang itu. Perilaku normal itu cakup kesalahan dan perubahan pikiran yang wajar. Misalnya gini, seorang itu mungkin punya janji untuk ketemu, tapi kemudian lupa atau ada hal yang mendadak yang ngebuat orang itu nggak bisa datang. Atau orang itu bisa berubah pikiran karena ngedapetin informasi yang baru atau karena situasi yang berubah. Ini tuh bagian dari perilaku normal dan nggak nunjukin sifat munafik. Tapi sebaliknya, munafik itu adalah orang yang dengan sengaja berpura-pura atau mereka nunjukin sikap tapi sebenarnya punya niat atau perasaan yang beda di dalam hatinya. Orang munafik itu secara konsisten itu nggak jujur dan sering bohong untuk menutupi niat sebenarnya. Mereka mungkin sering berjanji, berkhianat, atau menunjukkan sikap yang berbeda di depan orang lain dan di belakangnya. Seorang itu bisa jadi munafik karena banyak hal. Yang pertama adalah ketakutan. Misalnya begini, mereka mungkin takut dikhianatin atau dianggap rendah sama orang lain kalau nunjukin sikap diri mereka yang sebenarnya. Jadi mereka merasa perlu berpura-pura jadi orang yang baik di depan orang lain. Ya walaupun sebenarnya pun punya niat atau perasaan yang beda di dalam hatinya. Selain itu ketakutan akan kehilangan status, pengaruh, atau hubungan juga bisa bikin seorang pura-pura jadi nggak jujur. Ya mereka mungkin ngerasa kalau berpura-pura mereka bisa dapat penerimaan atau keuntungan tertentu yang nggak akan mereka dapat kalau jujur. Ketakutan ini bikin mereka memilih untuk menyembunyikan yang sebenarnya dan nunjukin sikap yang berbeda di depan orang lain. Selain itu, seorang bisa jadi munafik karena kepentingan pribadi. Contohnya, mereka mungkin berpura-pura baik atau setuju dengan suatu hanya untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Kayak promosi di tempat kerja, dukungan dari orang lain, atau bahkan sekedar ingin diterima di suatu kelompok. Mereka mungkin ngerasa bahwa dengan pura-pura itu mereka bisa capai tujuan mereka lebih cepat atau lebih mudah dibandingin jika mereka jujur. Jadi kepentingan pribadi ini bisa ngedorong seorang buat gak tulus dan nunjukin sikap yang berbeda di depan orang lain. Dan yang terakhir, seorang itu bisa munafik karena faktor kepribadian. Contohnya begini semua. Orang yang punya sifat manipulatif atau suka ngendaliin orang lain itu mungkin lebih cenderung jadi munafik. Kenapa? Karena mereka bisa berpura-pura baik atau setuju dengan sesuatu hanya buat mendapat apa yang mereka inginin. Selain itu, orang yang kurang percaya diri atau ngerasa tidak aman dengan diri mereka sendiri juga bisa jadi munafik. Mereka mungkin merasa perlu berpura-pura untuk diterima orang lain atau dihargain. Jadi kepribadian yang manipulatif atau kurang percaya diri ini bisa ngedorong seorang untuk gak tulus dan nunjukin sikap yang berbeda di depan orang lain. Lingkungan sekitar bisa banget bikin orang itu jadi munafik. Contohnya gini, kalau orang yang ada di lingkungan yang penuh tekanan sosial atau ekspektasi tinggi, mereka mungkin ngerasa perlu berpura-pura supaya bisa diterima. Tekanan dari teman, keluarga, atau masyarakat itu bisa bikin seorang itu ngerasa harus nunjukin sikap yang beda dari yang sebenarnya mereka rasain.
Selain itu, kalau lingkungan tersebut lebih menghargai penampilan atau pencapaian daripada kejujuran, orang mungkin ngerasa terdorong untuk berpura-pura demi dapat pengakuan atau keuntungan tertentu. Jadi pengaruh lingkungan itu bisa bikin seorang itu untuk nggak tulus atau nunjukin sikap yang beda di depan orang lain. Perilaku munafik itu bisa berdampak negatif buat diri sendiri, orang lain, apalagi masyarakat. Buat diri sendiri, jadi munafik itu bisa bikin stres dan konflik batin terhadap dirinya sendiri. Bayangin aja, terus-terusan pura-pura atau berperilaku nggak sesuai dengan nilai-nilai atau keyakinan pribadi itu pasti bikin capek dan gak nyaman kan. Selain itu, orang munafik sering kehilangan rasa hormat di diri sendiri dan ngerasa nggak autentik. Dampak ke orang lain juga nggak kalah besar. Orang yang dikenal munafik biasanya kehilangan kepercayaan dari orang lain. Kalau seorang itu terus-terusan berperilaku nggak konsisten dengan apa yang mereka omongin, orang lain juga bakal curiga dan nggak bisa mengandalkan mereka. Ini bisa merusak hubungan dan reputasi orang lain. Munafik juga bisa bikin orang lain ngerasa dikhianatin atau kecewa, yang bisa menyebabkan konflik, keretakan hubungan, atau bahkan putusnya hubungan. Di tingkat masyarakat, perilaku munafik bisa merusak tatanan sosial. Kalau banyak orang dalam masyarakat yang berperilaku munafik, kepercayaan antara anggota masyarakat itu bakal menurun. Ini bisa bikin kecurigaan yang besar dan rasa nggak percaya di antara kelompok tersebut, yang akhirnya bisa merusak kedamaian atau bahkan kerjasama di masyarakat tersebut. Selain itu juga, munafik itu juga bisa bikin konflik atau perpecahan, karena orang-orang nggak bisa ngandelin satu sama lain dan merasa nggak aman kalau di lingkungan mereka itu banyak orang munafik. Mengatasi perilaku munafik baik diri sendiri maupun orang lain itu bisa dilakukan dengan beberapa langkah. Pertama, kita harus jujur pada diri sendiri dengan selalu berusaha untuk jujur dengan perasaan dan niat kita, serta nempatin janji yang kita buat untuk ngebangun integritas dan kepercayaan diri buat diri sendiri dan orang lain. Terus ngindarin gosip dan berbicara buruk tentang orang lain di belakang mereka juga penting untuk menjaga hubungan yang tulus. Selain itu, berbuat baik dengan tulus tanpa mengharapin pujian dan sering ngelakuin introspeksi diri untuk evaluasi apakah tindakan kita ini udah sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat atau yang kita pegang. Terus untuk ngatasin perilaku munafik dari orang lain, kita itu perlu ngandalin tanda-tanda seperti kayak sering bohong, ingkar janji, dan muka dua, dan jaga jarak emosional dengan orang lain yang kita curigain itu punya sifat munafik. Intinya tetap konsisten dengan nilai-nilai prinsip kita sendirilah. Terus juga bicara jujur kepada orang tersebut kalau itu mungkinin ya. Hal yang paling dikhawatirin dari rasa munafik ini adalah adanya korban, dan yang dimaksud korban bukan berarti kehilangan harta benda ya, tapi sesimpel kehilangan kepercayaan, kehilangan rasa hubungan yang erat dari orang lain. Hal-hal itu juga sebuah kerugian buat para korban, karena nggak semua orang punya sifat munafik yang berbahaya. Jadi kayak kasus yang kita singgung sebelumnya, jadi jujur ke diri sendiri itu bagus banget. Kalau emang nggak suka sama anak-anak, kayak nggak suka suara nangis, nggak suka suara ngeluh anak-anak, itu wajar dan nggak apa-apa. Yang jadi permasalahan kalau kita nggak suka anak-anak, tapi malah buat penitipan anak-anak dan hasilnya anak tersebut dilukain, apalagi kalau ada background influencer parenting. Bahkan sifat yang lahir dari kemunafikan ini timbul banyak banget masalah tersendiri, kayak manipulatif, egois, atau bohong. Kalau semua ikutin kasus ini, sifat yang sebelumnya kita singgung itu ada semua. Semua orang itu punya sisi munafik, tapi sisi munafik ini punya indikator level berbahaya yang berbeda-beda, dan gak semua orang yang kita kenal itu semuanya bersih dari sifat ini. Ada sisi munafik, ada sisi tidak. Ada sisi level munafik level 1 yang paling rendah, ada juga yang level tinggi. Semakin paham kita sama sisi kemunafikan, semakin mudah kita ngejauhin orang-orang dengan sifat itu di sekeliling kita. Ya emang sih, pada dasarnya kasih kepercayaan ke orang lain itu harganya mahal dan mungkin gak ternilai. Karena dengan adanya kepercayaan itu kita bisa nitipin segalanya. Bahkan uang yang paling mahal pun kalau emang kita percaya sama orang, kita nggak akan takut. Disclaimer, walaupun agak telat, munafik yang kita bahas itu dari kata KBBI yang memangnya ada penyerapan tersendiri dari bahasa Arab. Tapi kita bukan ambil munafik dari sisi Islam, karena kalau dari Islam itu munafik yang kita bahas tadi itu berbeda dari munafik sisi Islam yang menyekutukan Tuhan. So buat semua pahami lagi tentang diri sendiri dan jauhin sifat ini. Terus kalau menurut semua banyak gak sih orang kayak begini? Coba tulis di komentar. See you.